Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita bersyukur bahwa saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam live streaming ibadah online yang sudah kita lakukan setahunan sejak COVID ini melanda dunia, khususnya di Indonesia. Dan akhir-akhir ini ternyata virus bukannya menghilang ataupun teratasi, justru beberapa minggu terakhir ini virus yang ada di Indonesia cenderung meningkat. Setiap hari bertambah puluhan ribu orang. Bayangkan Bapak Ibu, puluhan ribu. Dan hari ini yang tercatat itu sekitar 35.000 di seluruh Indonesia. Sungguh mengerikan. Karena itulah
kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik semua itu, karena sebenarnya bagi Tuhan itu mudah untuk memusnahkan virus ini. Tapi kita hanya bisa melihat dan juga menyaksikan apa yang terjadi. Mungkin ada suatu rencana yang ingin Tuhan berikan kepada manusia. Oke, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Nah, hari ini kita akan belajar kembali topik yang sudah kita bahas minggu lalu. Temanya adalah doa malam terakhir di Taman Getsemani yang dikutip dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Prawira. Nah, ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh beliau, lagu-lagu karya beliau. Lagu pertama adalah Berdoa dan Berjaga. Ini satu lagu yang bernuansa Mandarin. Jadi bagi Bapak Ibu yang suka dengan lagu-lagu Mandarin, nah mungkin lagu ini cocok untuk Anda. Yang kedua adalah Hamba yang Baik dan Setia. Dan yang ketiga, Hati sebagai Hamba. Nah, kenapa saya ambil kata hamba? Karena judul yang akan kita kupas hari ini itu berbicara tentang kerendahan hati. Dan sifat seorang hamba itu mestinya adalah seorang yang rendah hati. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari kami persilakan, Pak. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Jaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di
saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Selamanya ku akan berdoa agar ku mengerti kehendak-Mu atas hidupku ini. Selamanya ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Apapun kelelahan kita selama di dunia akan terhapuskan oleh sukacita selamanya saat Tuhan berkata, "Baik pekerjaan-Mu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu." datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti lagu-lagu ini karena ada lagu-lagu yang sudah tidak asing bagi kita di antara 3 judul ini. Khususnya hati sebagai hamba. Nah, kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami bersyukur bahwa saat ini kami masih dapat berinteraksi dengan Engkau, berhubungan dengan Engkau, beribadah, menyembah, dan juga memuliakan nama-Mu. Khususnya kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Walaupun kami ibadah masih sebatas online karena tingkat penularan virus corona yang masih sangat tinggi di dunia dan khususnya di Indonesia. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau adalah Roh yang tidak dibatasi oleh apapun. Bila dengan teknologi manusia, kami bisa berhubungan satu dengan lain sampai di seluruh dunia, maka disinilah gambaran ketidakterbatasan Roh-Mu. Engkau ada di mana-mana. Karena itu pimpin kami hari ini dalam ibadah, supaya kami mendapatkan suatu kekuatan baru bagaimana kami menjalani kehidupan kami, khususnya tentang doa. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terpujilah Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke firman Tuhan. Nah, tema yang akan kita kupas adalah sambungan dari kemarin, doa malam terakhir di Taman Getsemani, yang saya kutip dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Nah, seperti biasa saya akan baca ayat ini karena itu ini adalah topik yang keempat. Judul yang keempat. Berarti sudah 3 kali, termasuk kali ini 4 kali kita baca perikop ini. Dan saya yakin setiap kali kita membaca firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan itu. Kita akan baca, Bapak Ibu mungkin bisa baca di dalam hati, saya akan bacakan. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat terakhir, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa firman Tuhan ini ketika Anda hanya baca, tidak melakukan penggalian lebih jauh, lebih dalam, Anda tidak dapatkan sesuatu yang berharga di dalam firman itu. Makanya Tuhan seringkali mengatakan tentang mutiara yang terpendam.
Oke. Nah, kalau tidak digali mutiara itu, Anda tidak akan temukan. Karena ini tuh harus digali. Nah, dari hasil penggalian tersebutlah saya menemukan ada 7 pengajaran yang sangat penting, 7 topik yang sangat berharga untuk kita pelajari bersama-sama, yang akan memberikan nasihat, yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita lihat kembali ke 7 topik tersebut. Yang pertama, mengapa dan kepada siapa Tuhan Yesus berdoa? Yang kedua, membentuk doa kelompok kecil. Yang ketiga, 1 jam adalah standar waktu doa dari Tuhan. Yang keempat, berdoa dengan rendah hati. Yang kelima, berdoa harus dengan ketekunan. Yang keenam, berdoa menurut kehendak Allah. Dan yang ketujuh, tidak adalah jawaban doa dari Tuhan. Nah, judul yang pertama sampai yang ketiga sudah saya kupas. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali mengikuti Zoom ibadah live stream kami, Bapak Ibu masih bisa melihat kembali judul-judul yang sudah lalu di channel YouTube kami, Jesus Christ Community. Nah, hari ini yang akan kita kupas itu adalah topik yang keempat, berdoa dengan rendah hati. Sungguh Bapak Ibu, ternyata doa Yesus di Taman Getsemani itu kaya sekali akan makna dan pengajaran-pengajaran. Banyak orang yang setelah menonton ini mereka sangat dikuatkan. Misalnya 1 jam adalah standar doa, waktu doa yang aman. Itu yang sudah saya kupas pada minggu lalu. Banyak orang yang diberkati, banyak yang memberikan WhatsApp, mereka merasa dicerahkan. Oh, baru saya tahu Pak Nathan bagaimana kita harus berdoa. Puji Tuhan, semoga Anda bisa melihatnya. Dan harapan saya agar setelah Bapak Ibu menonton, dan kalau itu memberkati Bapak Ibu tekan tombol subscribe, like and share, supaya makin banyak orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Yang topik keempat, berdoa dengan rendah hati. Bagaimana Yesus memberikan pengajaran tentang masalah rendah hati dalam doa? Selama ini kita sudah sering memanjatkan doa kepada Allah. Namun berapa persen, berapa banyak doa Bapak Ibu yang sudah dinaikkan ke Allah Bapa itu yang sudah dijawab oleh Tuhan? Berapa persen? Saya yakin banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan yang sampai saat ini belum dikabulkan. Nah, pernahkah Anda bertanya, kenapa? Kenapa aku sudah berdoa? Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi sudah bertahun-tahun aku berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Saya yakin pasti ada penyebabnya. Mungkin selama ini kita dituding, oh kurang beriman. Kurang beriman. Karena di dalam Alkitab memang mengatakan bahwa untuk berdoa meminta sesuatu itu harus dilandasi dengan iman. Coba kita lihat di Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Perhatikan di sini, tak akan ada yang mustahil artinya Tuhan sanggup menjawab doa-doamu. Tapi masalahnya adalah engkau punya iman, tidak betul? Tapi apakah betul bahwa iman itu satu-satunya penyebab doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Belum tentu. Ternyata syarat untuk dijawab atau dikabulkan doa-doa kita ada beberapa. Di antaranya harus beriman, yang barusan kita kupas tadi, harus dengan tekun. Artinya 1 kali doa belum dikabulkan, doa-doa dan doa terus, harus hidup kudus. Karena Tuhan tidak mungkin mengabulkan doa orang yang berdosa, yang hidupnya berlumuran dengan lumpur-lumpur dosa. Kelepaskan pengampunan. Artinya mungkin di dalam hatimu ada dendam, dan Tuhan tidak suka kepada orang yang benci dan dendam. Karena itu kalau engkau ingin dapat pengampunan Tuhan, maka engkau ampuni orang lain. Dan ketika engkau diampuni orang Tuhan, maka doamu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Nah, kebetulan yang akan kita kupas saat ini adalah topiknya rendah hati. Lalu bagaimana antara rendah hati dengan iman tadi? Coba kita koneksikan antara rendah hati dengan iman. Kira-kira menurut Bapak Ibu, rendah hati dengan iman, mana yang lebih penting? Mana yang utama dalam syarat doa dikabulkan oleh Tuhan?
rendah hati atau iman. Kalian, iman besar atau rendah hati? Dari kedua ini mana yang lebih penting? Kira-kira mana ya? Mungkin Anda akan berkata, oh iman Pak, karena Tuhan sudah berkata tidak ada mustahil kalau engkau beriman. Betulkah? Bagaimana dengan rendah hati? Kita coba lihat. Iman yang besar. Orang yang beriman justru biasanya sombong. Oke? Jadi orang yang punya iman yang luar biasa, bisa lakukan mujizat, menyembuhkan penyakit, usir setan, justru mudah sekali terjebak pada kesombongan. Dan ketika dia sombong, Tuhan tidak akan sertai orang yang sombong. Bahkan Tuhan akan rendahkan dia. Nah, itulah yang disebut dengan kesombongan rohani. Kalau engkau kaya sombong itu jasmani. Kalau engkau cantik ganteng sombong itu jasmani. Kalau engkau berpendidikan tinggi pintar banyak gelar sombong itu kesombongan jasmani. Tapi kesombongan yang paling mengerikan karena kesombongan itu tertutup itu adalah kesombongan rohani. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh karena kesombongan rohani. Iblis ini adalah makhluk roh yang jatuh gara-gara kesombongan rohani. Karena iblis kan roh, gak mungkin sombong secara jasmani. Gak mungkin iblis sombong secara jasmani, betul? Nah, kesombongan rohani inilah yang membuat iblis itu jatuh. Kita lihat Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini adalah penjelasan dari Yudas tentang bagaimana iblis jatuh dan apa yang menyebabkan iblis itu jatuh. Penyebabnya itu adalah tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ketika berbicara kekuasaan, ketika berbicara posisi, itu berbicara tentang kesombongan. Karena biasa orang yang berpotensi menjadi sombong itu adalah orang yang punya kedudukan. Makin tinggi kedudukan dia, makin sombong hidup dia ketika dia bisa tidak mengontrol diri. Namun bukan berarti orang yang punya kedudukan tinggi pasti sombong. Tidak. Bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya adalah ketika engkau punya kedudukan tinggi, maka engkau berpotensi mencari orang yang sombong. Dan itu terjadi pada iblis. Karena dia punya posisi yang tinggi, lalu dia ingin lakukan kudeta kepada Tuhan, ingin menguasai Tuhan, ingin jadi nomor satu di sorga. Akhirnya mereka berontak, akhirnya mereka dicampakkan ke bumi, mereka diusir dari sorga. Itu masalah kesombongan. Jadi menurut saya penyebab kita doa kita tidak dijawab oleh Tuhan itu adalah sombong. Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tuhan akan rendahkan orang yang sombong. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab orang yang sombong direndahkan. Ada yang mungkin di Alkitab Daniel Anda pernah baca. Misalnya Nebukadnezar yang begitu sombong akhirnya dihukum oleh Tuhan jadi gila. Bapak Ibu yang saya kasih. Kemudian di Kisah Rasul ada Herodes yang begitu sombong akhirnya juga dihajar oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan rendah hati ini? Kita lihat masalah rendah hati ini. Rendah hati itu bagus. Sangat bagus. Bukan hanya disukai oleh manusia, tapi rendah hati juga disukai oleh Allah. Artinya adalah di dalam Alkitab ini kalau Anda baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berulang kali, khususnya di dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur selalu ditekankan rendah hati, rendah hati, dan rendah hati. Kenapa demikian? Karena hanya orang yang rendah hati ini akan diberkati dan dekat dengan Tuhan. Namun yang menjadi persoalannya adalah seringkali orang tidak bisa bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Bapak Ibu, rendah hati bagus, tapi rendah diri tidak bagus. Kenapa saya katakan rendah diri tidak bagus? Karena kalau engkau punya potensi tapi engkau rendah diri, engkau melecehkan Tuhan. Betul? Tuhan ini luar biasa, sanggup apapun. Tapi ketika engkau rendah diri, padahal engkau itu adalah anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, anak Allah, tapi engkau rendah diri, itu nggak bagus. Kita coba lihat bagaimana masalah rendah diri ini. Orang yang rendah diri, justru orang yang tidak diperkenan Tuhan. Memang aneh ya. Rendah hati diperkenan Tuhan, rendah diri tidak diperkenan Tuhan. Nah, saya ambil satu contoh, satu tokoh yang awalnya tuh rendah diri. Siapa dia? Nabi Musa. Kita lihat
Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepadaku hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi waktu itu Tuhan ingin memakai Musa. Musa, aku mau pakai engkau pimpin umatku Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Lalu mulailah dialog-dialog. Musa tuh berusaha menolak. Siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak sanggup dan lain sebagainya. Sehingga di ayat yang keempat Musa mengeluarkan satu alasan. Aku ini berat mulut, berat lidah. Berat mulut, berat lidah ini apakah Musa ini seorang gagap? Jadi kalau ngomong itu misalnya mau sebut Allah seperti itu. Atau mau sebut nama Petrus gitu. Kita nggak tahu persis makna berat mulut dan berat lidah. Atau Musa ini adalah seorang pendiam? Bisa saja. Karena dia berada di padang gurun 40 tahunan menggembalakan kambing domba. Nggak mungkin ngajak hewan berbicara dong. Nah, di padang gurun itulah dia kesepian seorang diri. Jarang berbicara. Nggak mungkin bicara sendiri juga dipikir gila. Dan membuat Musa ini seorang yang sangat-sangat pendiam. Sehingga suruh dia memimpin. Dia nggak punya kemampuan. Itulah yang membuat dia rendah diri. Lalu apa jawab Tuhan? Ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang yang melihat atau buta? Bukankah aku ya ini Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Ketika Musa kasih alasan, Tuhan berikan garansi. Oke, tidak masalah. Lidahmu aku bisa ubah. Lidahmu aku bisa kendalikan. Apakah Musa langsung percaya diri? Ternyata tidak. Kita lihat lagi di ayat selanjutnya. Ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Oke? Utuslah, aku nggak layak Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan memimpin satu bangsa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Pada sebelumnya Tuhan itu sudah menunjukkan Tuhan akan menyertai Musa. Ketika Tuhan berkata, lemparkan tongkatmu ke tanah. Dan begitu dilempar, tongkat itu jadi ular. Musa sudah lihat kuasa Tuhan, tapi tetap nggak pede, nggak percaya diri. Lalu Tuhan berkata, masukkan tanganmu ke dalam sakumu. Begitu masuk, ditarik keluar, kena kusta. Tapi begitu dimasukkan lagi, ditaruh keluar, sudah pulih lagi. Artinya Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa. Tapi Musa tetap tidak percaya diri. Dan ujung-ujungnya Tuhan itu sampai marah loh. Coba lihat ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Perhatikan ayat kalimat ini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Kenapa Tuhan itu sampai marah? Karena Musa tuh nggak percaya diri, nggak pede. Sampai Tuhan itu dari lembut, ayo Musa, aku ingin pakai engkau. Sampai Tuhan tuh murka, karena menolak dan terus menolak, berulang kali menolak. Artinya apa? Tuhan nggak suka sama orang yang rendah diri. Karena ketika engkau rendah diri, tidak percaya diri, Tuhan itu malah nggak suka. Karena engkau itu makhluk mulia loh. Engkau ini ciptaan Tuhan loh. Terlebih lagi, engkau ini kalau sudah menjadi orang Kristen, engkau itu anak Allah loh. Anak raja di atas segala raja. Ketika engkau rendah diri, engkau melecehkan Tuhan kita. Betul? Karena itu jangan rendah diri. Tapi engkau harus percaya diri. Tapi percaya diri, jangan terjebak kesombongan. Itu memang kacau, susah Bapak Ibu. Rendah diri, Allah tidak suka. Percaya diri, Allah suka. Dengan syarat percaya diri tapi tidak sombong. Okay? Percaya diri. Puji Tuhan. Orang yang punya potensi itu percaya diri. Tapi orang yang percaya diri mudah terjerumus pada kesombongan. Karena itu jangan sampai kita sombong. Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui doa malam terakhir di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajarkan selain memiliki iman yang kuat, doa juga harus dilandasi dengan kerendahan hati. Jadi bukan hanya iman dan rendah hati. Baru doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita coba bahas lebih jauh tentang masalah rendah hati ini. Sebelum kita bahas pengajaran rendah hati, dalam doa di Taman Getsemani, kita baca ayat ini dulu tentang karakter Yesus Kristus.
Di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Yesus memberikan tawaran. Mari datang, kalian punya masalah kesulitan. Kenapa Yesus tak berikan tawaran? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yesus sanggup, Yesus bisa pulihkan, ubah, sembuhkanmu, berkatimu, dia sanggup. Itu namanya potensi. Tapi potensi yang dimiliki Tuhan Yesus diimbangi dengan sifat rendah hati. Nah, itu yang bagus. Kita lihat ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi saya sudah katakan, orang yang punya potensi cenderung bisa sombong. Tapi di sini, di ayat 28 Yesus tawarkan, mari datang kepadaku karena dia punya potensi. Dia sanggup lakukan apapun, tidak ada mustahil bagi dia. Tapi dia punya sifat juga rendah hati dan lemah lembut. Itu dia. Karena itu kita belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sifat rendah hati ini dicerminkan juga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi, berbicara tentang kerendahan hati Yesus ini sudah dia tunjukkan dari kelahiran sampai kematian. Dari lahir loh. Karena siapa Yesus itu sesungguhnya? Dia ini adalah Raja. Betul? Raja. Kita lihat bagaimana tanggapan orang Majus terhadap Yesus, si bayi kecil ini. Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada masa Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi. Kenapa mereka menyebut raja orang Yahudi? Karena mereka tahu yang baru lahir ini bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa lahir tidak ada tanda-tanda alam semesta, tapi ketika Yesus lahir ada tanda munculnya sebuah bintang di sebelah timur. Kebetulan orang Majus ini adalah ahli perbintangan, dan begitu tiap malam mereka amati perubahan-perubahan bintang. Dan begitu muncul sebuah bintang yang berbeda dengan bintang yang lain, mereka tahu, wah, seseorang yang luar biasa, seseorang yang pasti orang hebat yang akan menjadi orang terkenal sudah lahir. Siapa dia? Pasti dia seorang raja. Maka dia, orang Majus ini mulai mencari informasi. Kita lihat selanjutnya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan kalimat, kami datang untuk menyembah loh. Bayi yang baru lahir saja sudah disembah oleh ahli-ahli perbintangan, orang-orang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Karena mereka bisa sampai kepada Herodes, bisa menghadap Raja Herodes. Itu nggak mudah loh. Artinya ini pasti orang-orang yang levelnya sudah tinggi. Kalau orang biasa, bagaimana mungkin mereka bisa bertemu dengan Raja Herodes, masuk istana Herodes? Tidak mungkin. Pasti ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka juga dikawal oleh banyak orang, mungkin oleh tentara atau paling tidak ada ajudan-ajudan bodyguard mereka, karena mereka melakukan perjalanan cukup jauh dari daerah Irak menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus itu raja. Tapi raja, apakah Yesus itu meminta disembah sebagainya? Ketika Yesus melakukan pelayanan, dia pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itulah rendah hati, Bapak Ibu. Rendah hati. Biasa orang tuh suka dilayani, minta dilayani. Tapi Yesus berkata, aku raja di atas segala raja, melayani. Dan itu ditunjukkan melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Bayangkan, Yesus pernah berkata di Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13, aku adalah Tuhan dan gurumu, dan aku membasuh kakimu, Bapak Ibu. Itulah rendah hati. Lalu bagaimana dengan kematiannya? Jadi sepanjang kehidupan Yesus itu, sifat rendah hati itu Yesus tunjukkan. Lihat Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa saya kutip ayat ini? Karena ayat ini menjelaskan tentang kehidupan Yesus. Dari lahir, hidup di dunia,
33 tahun sampai dia meninggal, menekankan tentang sifat rendah hatinya. Apalagi ketika kita berbicara tentang doa di Taman Getsemani, tentu kita berbicara tentang salib. Perhatikan di sini, walaupun dalam rupa Allah, artinya dia itu memang Allah, Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Makanya di Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia, tidak lain dimaksudkan itu adalah diri Yesus Kristus. Terlebih lagi kalau Anda baca di Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita, namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, betul, Bapa yang kekal, dan lain sebagainya. Itu sebutan Yesus sebelum datang ke dunia. Dan ketika dia datang ke dunia, dia tidak mempertahankan status sebagai Allah, tapi dia lepaskan status itu, dan yang dia ambil adalah rupa seorang hamba. Hamba loh. Dia datang bukan raja di atas segala raja loh. Padahal dia tuh mulia, Allah yang menjadi manusia, tapi dia mengambil status bukan lahir dari keluarga kaya raya, bukan lahir dari keluarga bangsawan dan sebagainya, tapi lahir dari seorang tukang kayu. Karena dia ingin tunjukkan sifat hambanya itu. Dan ia telah merendahkan dirinya. Bukan rendah diri loh, tapi merendahkan diri. Kalau rendah diri, nggak percaya diri. Kalau merendahkan diri itu salah satu kata kerja. Artinya dia punya potensi tapi rendahkan diri, sengaja melepaskan segala potensi dia. Potensinya adalah Allah. Oke, statusnya. Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus itu rendah hati. Itulah teladan kita, itulah guru kita, itulah figur kita, karena kita belajar rendah hati sama seperti Yesus Kristus. Bahkan ketika dia menjalani salib, rendah hati pun dia masih tunjukkan bagaimana dia hina, bagaimana dia dicaci maki, bagaimana diludahi, bagaimana dia dipukul. Dia tidak membalas. Bayangkan, raja di atas segala raja diperlakukan seperti itu. Hanya orang yang rendah hati yang bisa melewati semua itu. Jadi namanya jalan salib itu adalah satu sifat yang harus ditunjukkan, rendah hati itu. Nah, ketika berdoa di Taman Getsemani inilah Yesus juga tunjukkan rendah hatinya dengan posisi waktu doa berlutut atau bersujud. Jadi ketika Yesus bukan hanya mengajar saja, tapi Yesus secara simbolis juga memberikan pengajaran-pengajaran. Jadi ketika kita ingin belajar Alkitab, kita harus belajar tentang dua hal, tersirat dan tersurat. Nah, kalau yang namanya tersurat itu apa yang tertulis di dalam ayat-ayat Alkitab. Tapi yang namanya tersirat itu simbolis-simbolis. Jadi yang Yesus lakukan itu pasti ada sesuatu yang kita pelajari. Maka ketika Yesus bersujud atau berlutut di dalam doanya, ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan melalui doa, yaitu rendah hati. Kita baca dulu kembali ayatnya. Matius 26 ayat 39. Mungkin waktu Anda baca, Anda tidak perhatikan penekanannya di sini. Kita lihat. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya bandingkan dengan Injil yang lain. Lukas 22:41. Berbicara tentang doa di Taman Getsemani. Cuman kan masing-masing penulis punya versinya. Kita lihat ayat Lukas 22:41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, dan seterusnya. Perhatikan kata sujud dan kata kedua adalah berlutut. Oke? Nah, berlutut dan sujud beda apa? Nah, kalau yang namanya berlutut itu bertumpu pada lututnya. Mungkin posisi masih tegak. Tapi kalau bersujud artinya itu mukanya sampai mencium tanah. Ya maaf kata, seperti orang muslim ketika mereka sholat kan ada bagian tertentu mereka tunjukkan sikap sampai bersujud. Mukanya sampai mencium lantai. Oke? Nah, sifat ini Yesus tunjukkan. Jadi gambaran Yesus berlutut atau Yesus bersujud ini adalah kerendahan hati. Karena apa yang ada dilakukan oleh fisik itu cerminan di dalam hati. Ketika engkau marah, di dalam hatimu lagi marah, kan tampak dari fisik. Ketika engkau lagi benci seseorang, kan tampak dari fisik. Betul?
Ketika engkau tidak suka sama orang, engkau pukul. Sebelum engkau pukul di dalam hati Anda sudah jengkel duluan. Jadi apa yang ada di dalam hati pasti tercermin keluar. Ketika engkau senang, engkau tunjukkan wajah ceria, wajah senyum, bahagia. Betul? Artinya apa yang ada di luar fisik itu cerminan di hati. Nah, Yesus bersujud itu, berlutut itu menunjukkan di dalam hatinya itu ada kerendahan hati. Nah, inilah pelajaran yang keempat yang kita pelajari dalam doa di Taman Getsemani. Kita lihat lebih lanjut. Pengajaran penting yang ingin Yesus sampaikan melalui sikap doa di Taman Getsemani itu adalah berdoa harus dilandasi dengan kerendahan hati. Rendah hati. Tuhan Yesus ingin menegaskan sebuah posisi antara yang meminta doa, yang meminta atau yang berdoa, dengan yang diminta, yang menjawab doa. Ini posisi derajatnya itu berbeda. Zaman dulu saya munculkan satu gambar ini, Bapak Ibu, adalah gambar seorang gadis China. Zaman dulu, di zaman kekaisaran, ketika seorang kaisar mau lewat, rakyat itu enggak berani lihat wajah kaisar loh. Mereka langsung tundukkan kepala. Bila perlu mereka sujud begini. Karena apa? Mereka sangat hormati kaisar tersebut. Nah, sikap renduk ini adalah menundukkan diri. Oke? Rendah hati. Nah, demikian pula di dalam Alkitab juga ada. Kalau Anda baca tentang Mordekai. Betul? Mordekai. Ada peristiwa di mana kalau seorang pejabat tinggi itu lewat, mereka tuh harus bersujud. Tidak berani memandang kepada pimpinan. Di Alkitab memang di zaman raja-raja itu seperti itu. Dan demikian pula saya menekankan ini karena menekankan tentang posisi raja dengan rakyat. Okay? Penguasa dengan rakyat kecil. Nah, demikian pula di dalam doa. Posisinya itu adalah kita ini berdoa sedangkan Yesus itu yang menjawab doa. Nah, kalau posisi Yesus yang berdoa, Bapaknya yang menjawab doa. Intinya adalah begitu, oke? Nah, ketika Yesus berdoa, dia bersujud atau dia berlutut karena dia tahu posisinya. Dia di bawah Bapa. Dengan kata lain, ketika dia di dunia, ini bicara konteks waktu. Ketika dia di dunia, Yesus itu memposisikan diri sebagai manusia. Bahkan memposisikan diri sebagai seorang hamba. Nah, sebagai hamba atau manusia, dia berdoa kepada Bapa, maka dia berlutut, dia bersujud. Karena dia ingin sampaikan kepada kita secara teori maupun secara praktek bahwa di dalam doa harus tunjukkan kerendahan hati. Karena kalau engkau tidak rendah hati, Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak akan jawab doamu. Bagaimana engkau menempatkan posisi Yesus di dalam doamu selama ini? Pernah Anda coba renungkan lebih jauh? Bagaimana Anda tempatkan Yesus di posisi? Padahal tadi saya sudah jelaskan, posisi ketika yang berdoa itu meminta doa dengan yang menjawab doa kita. Artinya derajatnya itu beda. Tapi apakah betul selama ini kita sudah lakukan benar? Seringkali ketika kita berdoa, kita yang jadi Tuhan. Yesusnya yang jadi hamba. Tahu nggak? Misalnya, kita jadikan Yesus dokter 24 jam. Betul? Sedikit sakit, Tuhan sembuhkan aku. Ini kan sudah mengarah pada Tuhan dan hamba. Sama seperti Anda datang kepada dokter, Anda merasa Anda yang bayar ke dokter. Kalau saya beberapa kali lihat ada pasien yang marah kepada dokter. Kenapa? Karena dokternya mungkin ditanya satu kata, hanya jawab satu kata. Kadang-kala ditanya dua kata, dokter hanya jawab satu kata. Memang kadang-kala dokter itu pelit bicara. Kadang-kala pelit bagi ilmu. Akhirnya pasien itu marah. Dokter, saya itu bayar Anda loh. Ini begitu. Apakah kita menjadikan Yesus sebagai dokter seperti itu? Maka Anda menjadi Tuhan, Yesus itu menjadi hamba. Padahal Yesus yang menjawab doa Anda. Nah, atau Anda jadikan Yesus satpam 24 jam. Tuhan, lindungi rumahku. Jaga ini, jaga itu, pabrikku ya Tuhan. Rumahku, anakku, istriku. Semua dijaga 24 jam. Jadi Tuhan jadi satpam Anda. Kemudian, jadi bodyguard Anda yang setia. Tuhan, aku mau berangkat ke sini, lindungi aku. Tuhan, aku mau berangkat ke sana, jaga aku, proteksi aku. Kemudian, jadikan Yesus pengasuh. Tuhan, anakku baru masih bayi, masih kecil. Aku tidak bisa jaga 24 jam. Jaga ya Tuhan, agar dia tidak jatuh dan macam-macam. Kemudian, jadikan mak comblang. Tuhan, jodohkan aku dengan ini. Tuhan, aku suka sama ini. Ini bicara berdoa tentang jodoh. Lalu ada yang jadi debt collector juga. Tuhan, si Anu belum bayar hutangku Tuhan. Si ini Tuhan masih utang sekian juta Tuhan. Tolong Tuhan engkau gerakkan hatinya. Tuhan Yesus kirim. Tuhan Yesus bekerja. Jadi Yesus itu yang disuruh nagih utang gitu loh.
Atau jadi kreditor. Tuhan berkati aku, usahaku lancar, pekerjaanku sukses dan sebagainya. Yesus jadi kreditor kalau di sini. Dan macam-macam semuanya. Nah, ketika doa-doa demikian, salahkah? Salahkah? Tidak salah. Tapi Yesus itu ditempatkan pada posisi pelayan, bukan sebagai Tuhan. Karena itu sikap doa, bagaimana kita mengucapkan doa-doa kita itu sangat menentukan. Jadi tidak salah jika kita minta kesehatan, kita minta perlindungan, kita minta berkat, kita minta jodoh sebagai. Tidak salah, saya katakan tidak salah. Namun cara kita memintanya apakah dengan sikap rendah hati atau tidak. Itu masalahnya. Rendah hati enggak ketika kita berdoa? Permisi enggak? Tuhan tolong jaga anakku, istriku. Terima kasih Tuhan. Gitu enggak? Karena itu rendah hati itu sangat-sangat menentukan jawaban terhadap doa kita. Seringkali di dalam praktek doa kita mengucapkan doa-doa itu yang keliru. Misalnya beberapa contoh doa yang keliru, doa yang memaksa Tuhan. Pernah nggak Anda lakukan? Doa tapi memaksa Tuhan, mengatur Tuhan. Lalu contohnya seperti apa memaksa Tuhan itu? Tuhan, aku punya usaha, lagi tidak lancar Tuhan. Engkau kirimkan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau bisa. Karena itu, jangan permalukan hamba-Mu Tuhan. Macam-macam. Seringkali di dalam doa kita maksa Tuhan, kita yang mengatur Tuhan. Lalu ada tipe doa yang lain, doa yang menakut-nakuti Tuhan. Ini beda lagi Bapak Ibu. Tuhannya ditakut-takuti. Mungkin Anda pernah dengar di dunia politik salah satu yang berkata, Tuhan, ya Allah, nanti tidak ada lagi yang menyembah Engkau kalau presiden yang satu ini tidak naik. Betul? Cukup heboh itu. Nah, menakuti-nakuti Tuhan kadang-kadang itu memang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, coba lihat mereka yang tidak percaya kepada Engkau, tapi mereka yang pergi ke dukun-dukun, mereka dapatkan apa yang mereka dapatkan. Masa Engkau Tuhan kalah sama dukun? Kalah sama setan? Ini kan sudah mulai menakut-nakuti Tuhan, memancing-mancing Tuhan, betul? Lalu ada juga doa yang keliru, itu adalah doa yang membentak-bentak Tuhan. Sering kali pendeta banyak tuh. Kalau doanya, ya Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau luar biasa. Itu Tuhan dibentak-bentak kayak begini. Ya emangnya bentak-bentak, teriak-teriak, artinya Tuhan lebih menjawab doamu? Enggak. Bahkan Tuhan berkata, sebelum engkau ucapkan lewat mulut apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan sudah tahu. Artinya doa berbisik-bisik kalau dilandasi dengan rendah hati, Tuhan lebih dengar daripada engkau bentak-bentak Tuhan. Banyak pendeta yang doa tuh bentak-bentak Tuhan di atas mimbar. Apalagi kalau sudah urusan usir setan, wah, jangankan setannya yang takut, Tuhan pun takut. Melengking-lengking dia teriak, setan dalam nama Yesus, aku usir kau, aku ikat kau, aku belenggu kau. Wah, kencang sekali. Apakah itu doa yang benar? Lalu ada lagi doa yang mengancam Tuhan. Bagaimana sih doa yang mengancam Tuhan? Tuhan, kalau engkau tidak jawab doaku, minggu depan aku tidak mau melayani engkau lagi. Itu mengancam tuh. Tuhan, kalau engkau tidak jawab doaku, bulan depan aku tidak mau datang ke gereja lagi. Aku tidak mau kasih persembahan lagi. Macam-macam. Itu mengancam Tuhan tuh. Memaksa Tuhan supaya harus jawab doanya. Nah, itu adalah doa-doa yang keliru, tapi seringkali kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Inilah contoh-contoh doa yang tidak dilandasi dengan rendah hati. Tidak rendah hati. Karena kalau orang rendah hati akan tercermin dari sikap doanya yang lemah lembut, sikapnya yang tulus. Karena di dalam doa itu memang yang Tuhan kehendaki itu adalah kelembutan, kerendahan hati. Kita lihat bagaimana nasihat Raja Daud kepada anaknya, kepada putranya yang baru naik sebagai seorang raja. 1 Tawarik 28 ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Perhatikan yang saya cetak merah ini, tulus hati, tulus ikhlas. Nah, tentunya tulus hati, tulus ikhlas itu sudah tergambar kerendahan hati di sana. Jadi ketika engkau mencari Tuhan, engkau harus landasi dengan rendah hati. Kenapa demikian? Karena Tuhan menyelidiki hati. Jadi Tuhan tidak melihat hebatnya doamu, imanmu,
Tuhan tidak melihat frekuensi doamu, tapi rendah hati apa enggak ketika engkau berdoa. Tapi kalau engkau rendah hati, engkau menempatkan posisi, saya ini hanya berdoa meminta, bukan di posisi sebagai Tuhan, maka Tuhan akan berkenan. Kemudian, dan mengerti segala niat dan cita-cita. Artinya apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan, Tuhan tahu. Tuhan sanggup kok. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat terakhir ini daya tawar. Kalau engkau macam-macam, Tuhan akan buang-buang engkau. Kenapa? Karena Tuhan itu posisinya lebih tinggi dari Anda. Anda yang membutuhkan Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan yang membutuhkan Anda. Enggak. Tuhan pernah berkata kok, Tuhan sanggup mengubah roti jadi batu. Tuhan sanggup mengubah batu itu menjadi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, Tuhan bisa ubah tanah menjadi manusia. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Anda yang butuhkan Tuhan, jangan dibalik, Tuhan yang butuhkan Anda. Ketulusan dan kerendahan hati seseorang dalam doa tercermin melalui sikap tubuh, yaitu berlutut atau bersujud. Berlutut adalah sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Bertekuk lutut berarti menyadari kekecilan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berlutut, ketika kita bersujud, menunjukkan aku ini hanya orang kecil, aku ini hanya seorang hamba. Nah, Tuhan paling suka itu dengan orang yang rendah hati. Bukan hanya Tuhan, kita semua pun manusia suka dengan orang yang rendah hati. Allah tidak melihat bagaimana indahnya bahasa, rangkaian kata-kata yang puitis di dalam doamu, tetapi Allah melihat bagaimana hati orang yang berdoa. Tuhan tidak melihat kehebatan kalimat doa-doamu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat 6. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan di sini kalimat ini. Perhatikan penekanannya, bukan doa yang benar, bukan doa yang penuh iman, tapi doa orang yang benar. Perhatikan, orang yang benar. Jadi bukan doanya, isi doanya indah, kalimat-kalimat doanya sangat mengesankan. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat adalah orangnya yang berdoa. Nah, orangnya yang berdoa itu, apakah orangnya rendah hati apa enggak? Apakah orang yang berdoa memiliki karakter baik dan benar? Karena kalau orang itu baik, orang itu benar, pasti orang itu rendah hati. Orang yang sombong adalah orang yang tidak baik dan tidak benar. Karena memang orang tidak suka sama orang yang sombong. Karena itu penekanan pada orangnya, karakternya. Artinya karakter engkau sangat menentukan jawaban doa dari Tuhan. Maka bentuklah karakter kita. Bapak Ibu, di sini ada satu cerita. Seekor sapi lepas dari sebuah kampung. Nah, sapi ini kemudian karena lepas, sapi liar ini kemudian tabrak sini, tabrak sana. Banyak orang yang sudah kena tanduk, kena terjang oleh si kerbau ini yang lagi mengamuk. Nah, kebetulan saat itu kerbau lagi sedang berlari ke satu jalan. Nah, saat itu ada seorang anak kecil yang lagi main-main di jalan itu. Lagi bermain-main di jalan itu. Dan ketika sapi itu sudah mulai ada di dekat dia, orang-orang sekitar melihat, waduh, anak ini pasti habis, pasti mati. Karena sapi ini lagi ngamuk. Siapapun yang menghalangi jalannya pasti ditanduk. Tapi apa yang terjadi? Sapi itu kemudian melompat cukup tinggi melewati kepala anak itu. Kenapa Anda tahu? Ternyata ketika melihat bahaya, anak kecil ini berdoa. Dan isi doanya Anda tahu apa? Ini isi doanya. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini. Anak kecil belum bisa berdoa. Ayah ibunya itu hanya mengajarkan doa makan. Karena masih terlalu kecil anak ini. Belum bisa merangkai doa. Yang dia hafal adalah doa makan. Nah, begitu lihat sapi, Tuhan berkati makanan ini. Tapi Tuhan kabulkan. Tuhan lewatkan dia dari mara bahaya. Artinya apa? Tuhan tidak melihat isi kalimat doamu. Tapi Tuhan melihat hatimu. Ketika hatimu penuh dengan kerendahan hati, hatimu tulus, Tuhan mengerti maksud apa
di dalam hatimu, bukan mengerti kalimatmu. Jadi nggak perlu kalimat indah-indah. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa. Nggak usah pusing. 1-2 kata engkau ucapkan, yang penting tulus, yang penting ikhlas, yang penting rendah hati. Tuhan dengar, Tuhan mengerti maksudmu kok. Karena Yesus sudah berkata, sebelum engkau ucapkan, aku sudah tahu apa yang ada di isi hatimu. Kalau isi hati kan nggak usah kita ucapkan. Kalau susah memang ucapkannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang Allah lihat dalam doa kita bukan susunan kata-kata yang rapi dan indah yang kita ucapkan, melainkan apakah kita memiliki sikap rendah hati atau tidak. Nah, kalau kita memiliki sikap rendah hati, maka itulah yang menjadi landasan Tuhan akan kabulkan doa-doa kita. Doa-doa yang Anda panjatkan. Allah hanya akan mendengarkan doa orang yang rendah hati. Hal itu diungkapkan Tuhan melalui sebuah perumpamaan. Yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Yesus ingin menekankan tentang kerendahan hati. Kita coba lihat sekilas. Kita akan baca bagian ini. Saya akan baca cepat supaya waktu kita nggak terlalu lama. Lukas pasal yang ke-18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Perhatikan di sini kedua orang ini, Farisi dan pemungut cukai. Nah, perumpamaan ini membandingkan 2 karakter manusia dalam kehidupan secara jasmani maupun secara rohani. Karena secara jasmani jelas pemungut cukai dianggap orang berdosa, dijauhi. Sedangkan orang Farisi punya kedudukan yang terhormat sebagai pemimpin agama. Dan secara rohani akan tercermin lewat doa mereka. Orang Farisi itu mewakili orang yang sangat rohani tetapi sombong. Memang rohani, pekerja di bait Allah. Pekerja di ladang Allah, tapi sombong. Sedangkan pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa, tapi dia rendah hati. Menyadari bahwa dia ini orang yang tidak layak. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bapak Ibu coba perhatikan, dia promosikan diri di hadapan Tuhan. Setelah saya coba teliti, ada 7 kebaikan dia promosikan, yang laporkan kepada Tuhan. Apa saja? Aku tidak sama seperti semua orang lain. Artinya semua orang lain tuh di bawah aku. Aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi. Lalu bukan perampok. Artinya dia itu tidak mengambil uang seorang lain. Kemudian bukan orang lalim, artinya dia tidak kejam. Berarti dia tuh mestinya ada belas kasihan dong ya. Kemudian bukan pezina, artinya hidupnya kudus. Bukan juga seperti pemungut cukai ini, artinya tukang pajak, tukang peras orang lain. Kemudian aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini adalah gambaran dalam ibadah dia, hubungan dia dengan Tuhan. Anda berpuasa seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Atau setahun berapa kali Anda berpuasa? Kalau dia seminggu 2 kali, berarti dalam 1 tahun itu 100 lebih hari untuk berpuasa. Oh hebat, sangat-sangat hebat. Lalu aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Nah coba jujur deh, Anda berapa sering kasih perpuluhan? Membayar apa yang sudah Tuhan titipkan, tapi dia berkata aku kasih 1/10 dari segala penghasilan, bukan 1 penghasilan. Artinya dia ini agaknya kaya. Nah ini 7 kebaikan dia laporkan. Tapi apakah hal ini berkesan kepada Tuhan? Ternyata 7 kebaikan sekaligus menjadi 7 kesombongan dari orang Farisi ini. Sombong. Dia laporkan, dia pamerkan. Nah, orang bisa sombong karena orang itu memiliki kelebihan dan potensi melebihi orang lain. Bapak Ibu setuju? Orang bisa sombong karena punya potensi. Misalnya, engkau kaya, engkau sombong. Wajar. Karena memang ada sesuatu yang engkau sombongkan. Kalau orangnya sudah miskin, tidak punya duit, jalannya begini. Nah, itu aneh. Kemudian engkau banyak gelar, engkau sombong. Wajar. Kalau engkau hanya lulusan SD, sombong dengan ilmu engkau, itu aneh. Kalau engkau lulusan SD, rendah hati, bagus. Memang selayaknya. Kalau rendah diri, nggak bagus. Apalagi mau direndahkan, sudah SD, rendah diri lagi. Terkenal, sombong, wajar. Public figure,
banyak dikenal orang, sombong wajar karena memang ada sesuatu yang disombongkan. Cantik sombong wajar dan berbagai macam kesombongan lain. Artinya seseorang bisa sombong karena dia punya potensi. Kalau orang itu kumal, miskin, tidak terhormat, jalannya begini sombong, nah itu ada masalah dengan jiwa dia. Betul? Karena itu apa yang bisa kita sombongkan? Tinggi hati versus rendah hati. Kita lihat kembali dari dua orang ini, siapa yang doanya dijawab. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tadi ada 7 kebaikan potensi dari orang Farisi, lalu bagaimana pemungut cukai? Dia berdiri jauh-jauh. Artinya dia tidak layak, dia tidak berani dekat ke mimbar. Paling belakang, jauh-jauh. Lalu tidak berani menengadah ke langit. Tidak berani melihat Tuhan. Dia tundukkan kepala. Karena dia tahu, sadar akan diri dia sendiri. Kemudian memukul diri. Artinya menyesal, Tuhan aku memang bersalah. Aku menyesal Tuhan. Aku banyak melakukan kekeliruan, kejahatan. Memeras orang dan sebagainya. Lalu ucapan kalimatnya, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu kalimat yang rendah hati. Nah dari dua orang ini kita lihat. Doa siapa yang dijawab oleh Tuhan? Ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini, si pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Artinya ternyata yang Tuhan kabulkan itu bukan orang yang rajin beribadah. Bukan yang kasih perpuluhan. Bukan orang yang tekun ini itu dan sebagainya. Tetapi pemungut cukai yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, itu yang doanya dijawab oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan melihat hati. Rendah hati enggak? Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perhatikan, bukan rendah diri, merendahkan diri. Artinya rendah hati, mengakui diri bukan siapa-siapa. Karena itu rendah hati itu hal yang sangat Tuhan perkenan. Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini? Ketika engkau turun tangan, Allah akan angkat tangan. Pernah dengar? Dan ketika engkau angkat tangan, Allah yang akan turun tangan. Tangkap nggak makna di sini? Makna ini berbicara tentang hati. Dari hati tercermin dari tindakan. Ketika engkau turun tangan, artinya engkau sombong, engkau merasa hebat, engkau merasa kuat, engkau sanggup melakukan ini dan lakukan itu. Dan ketika engkau merasa hebat, Tuhan yang akan angkat tangan. Tuhan mau melihat seberapa sih hebat kamu. Sampai engkau akhirnya babak belur sudah mentok, akhirnya engkau menyerah, lalu Anda angkat tangan. Ketika engkau angkat tangan artinya engkau menyerah. Tapi ketika angkat tangan secara simbolis artinya engkau berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan ketika engkau angkat tangan itulah Tuhan yang akan turun tangan. Karena itu rendahkan diri kita. Karena kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Seorang Perdana Menteri di Singapura yang sangat terkenal, namanya Presiden Lee Kuan Yew. Dia pernah berkata, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Jadi berdiri di atas gunung. Maksudnya apa? Ada di posisi yang tinggi, betul? Nah, dari posisi demikian, dari atas dia memandang semua orang di bawahnya kecil. Betul nggak? Dari atas gunung, dia lihat, wah kecil orang-orangnya ya. Artinya kesombongan. Saya paling gede, yang lain kecil-kecil. Lalu, dia tidak sadar. Ketika orang yang di bawah memandang dia juga kecil. Artinya apa? You mandang orang kecil, orang mandang you juga kecil. Jadi apa bedanya? Ya, karena itu jangan sombonglah. Terhadap sesama manusia saja kita tidak boleh sombong. Karena kita harus ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Artinya engkau hebat, ada orang yang lebih hebat lagi. Engkau kaya, ada orang yang lebih kaya lagi. Engkau cantik, ada yang lebih cantik lagi. Engkau terkenal, ada yang lebih terkenal lagi. Engkau banyak gelar, ada orang yang gelarnya lebih banyak lagi. Jadi apa sih yang kita sombongkan? Apalagi terhadap Allah sang pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kita harus rendahkan diri dengan takut dan gentar. Oke? Terhadap orang aja nggak boleh sombong, apalagi terhadap Allah sebagai sang pencipta. Karena itu janganlah menjadi orang yang sombong. Belajar rendah hati pada seorang tukang parkir.
Saya ambil orang kecil supaya kita belajar. Tukang parkir. Bapak Ibu, tukang parkir. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu belajar kepada tukang parkir? Karena yang namanya seorang tukang parkir, dia banyak kendaraan. Betul? Ada mobil BMW, ada mobil Alphard, dan macam-macam. Tapi dia tahu satu hal, semua mobil itu hanya titipan. Betul? Sebentar orang nitip nanti ambil lagi. Artinya apa? Semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Apa coba? Jangan bangga dengan pakaianmu. Engkau punya pakaian mewah, ratusan juta. Karena pakaian terakhirmu adalah kain kafan. Betul? Jadi ketika engkau mati, telanjang Bapak Ibu. Pakai kain kafan pun orang yang kasih. Jangan sombong dan bangga akan kendaraanmu. Karena kendaraan yang terakhir yang membawa engkau itu adalah keranda. Ataupun peti mayat. Itu keranda, kendaraan terakhirmu. Yang akan mengantar Anda ke tempat peristirahat yang terakhir. Jangan sombong dan bangga akan rumahmu. Karena rumah terakhirmu adalah ini. Kuburan. 2 kali 3 Bapak Ibu. Karena itu, apa yang bisa kita sombongkan? Betul? Apa yang kita sombongkan? Karena segala yang kita miliki itu akan hilang lenyap. Semua itu hanyalah titipan. Kita lihat rumah orang kaya, rumah orang miskin nih. Miskin, reot. Kena tiup angin pun bisa roboh. Sedangkan ini rumah orang kaya. Oh, mentereng. Tiangnya gede-gede. Tapi rumah terakhirnya sama. Bukan berarti engkau pun kaya lalu gali kuburan 10 meter. Sedangkan peti mayat hanya 1 meter lebih. Kan aneh. Tetap aja ukurannya sama. Cukup muat peti saja. Karena itu kita tidak perlu sombong. Jangan karena engkau punya potensi. Jangan karena engkau hebat lalu engkau sombong. Semua yang kita miliki itu akan hilang. Karena semua itu hanya titipan. Okay. Orang yang sombong adalah orang yang tidak sadar bahwa semua itu hanya titipan dari Allah. Kalau engkau sadar bahwa itu titipan, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Kita belajar pada kerendahan hati Ayub yang menyadari bahwa semua itu hanya titipan. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan kata sujud dan menyembah. Itu adalah Ayub sedang berdoa. Dia tunjukkan sikap doanya adalah bersujud. Dia menyembah kepada Tuhan. Kerendahan hatinya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bayangkan ini orang tuh saya katakan luar biasa. Maka tidak heran dia diberkati Allah menjadi kaya raya. Punya hewan begitu banyak. Punya budak begitu banyak. Lalu punya 10 anak. Oke. Tapi dalam 1 hari semuanya habis. Segala kekayaannya habis. Anaknya 10 mati. Tapi bagaimana reaksi Ayub? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kenapa demikian? Karena itu titipan Tuhan kok. Bukan milikku kok. Tuhan hanya percayakan kepada aku kok. Nah kalau Tuhan sudah percayakan kepada aku dan dia mau ambil kembali, ya silakan. Bukan milikku kok. Aku bisa kaya karena diberkati oleh Tuhan kok. Lalu Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah tidak patut. Artinya ketika engkau kehilangan, engkau marah kepada Tuhan, engkau jadi sombong. Engkau menganggap ini milikku, ini hakku. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itulah tidak perlu sombong. Apa yang mesti kita sombongkan? Kita belajar pada ilmu padi. Maksud ilmu padi adalah semakin berisi, semakin menunduk. Oke? Karena itu tidak perlu kita sombong. Karena hanya orang yang rendah hati yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang banyak potensi, artinya multi talent. Namun ia tidak pernah menunjukkan jati dirinya dan kehebatannya. Karena dia tahu bahwa semua itu hanya titipan Tuhan. Air selalu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah.
Dan kalau ada tempat yang lebih rendah lagi, kembali air itu akan mengalir. Coba saja Anda tampung air di sini. Coba Anda gali lagi ke tempat yang lebih rendah. Air pasti menuju ke sini. Lalu gali lagi ke tempat lain. Air akan menuju ke tempat yang lebih rendah lagi. Artinya, hanya orang yang rendah hati yang akan menampung berkat-berkat Allah. Hanya orang yang rendah hati yang doanya akan dijawab oleh Allah. Hanya orang yang rendah hati yang akan dipakai Allah secara luar biasa. Bapak Ibu, seperti ini ada satu cerita, tapi karena waktu cerita ini saya tidak kupas, saya ingin menekankan di sini tentang kerendahan hati. Filipi 4:6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, yang maksud rendah hati adalah karena orang itu dikasihi, maka saya yakin doa orang itu pasti dijawab oleh Allah. Karena dia dikasihi, apapun yang diminta pasti diberikan oleh Allah dengan catatan rendah hati. Karena itu mungkin suatu saat saya akan ceritakan tentang raja dari Inggris di abad yang ke-11 ini, namanya Raja Canute. Seorang raja yang sangat rendah hati, yang sempat memimpin di wilayah Eropa. Seorang raja yang sangat-sangat diberkati, dipakai oleh Tuhan. Di lain kesempatan saya akan ceritakan ini. Tuhan Yesus berkati. Kita sudah belajar hari ini tentang doa di Taman Getsemani yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu rendah hati. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang doa harus dilandasi dengan ketekunan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Engkau sudah menyertai, sudah memimpin kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kerendahan hati. Dan Engkau sudah memberikan contoh kerendahan hati ketika doa di Taman Getsemani. Bahkan seluruh kehidupan-Mu dari lahir sampai mati di atas kayu salib, Engkau tunjukkan tentang kerendahan hati. Engkau lahir, Engkau tidak memilih lahir dari keluarga bangsawan, keluarga kaya raya, keluarga terhormat. Tapi Engkau memilih keluarga yang miskin, seorang tukang kayu biasa, Yusuf dan Maria. Terima kasih Tuhan, contoh ini sungguh luar biasa. Dan sepanjang hidupmu, Engkau juga pernah mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi orang lain. Dan bahkan ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau juga kembali menunjukkan kerendahan hati. Bahkan doa di Taman Getsemani, Engkau tunjukkan tentang kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Semoga kami bisa belajar tentang kerendahan hati dari guru kami, dari Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Yemima Mimin. Mari waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Pendeta. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Pendeta Nathan Junarwan atas pelayanan firman Tuhan. Kami berdoa biar Bapak semakin diberkati, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dan doa-doa yang dinaikkan Tuhan dengar, Tuhan yang menjawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman yang pertama, berhubung akhir-akhir ini penyebaran COVID-19 sangat tinggi di Indonesia. Tiap hari yang positif mencapai puluhan ribu orang. Jika tidak penting-penting amat, mohon jemaat tidak keluar rumah. Yang kedua, karena situasi dan kondisi COVID-19 yang belum teratasi, sementara kita masih ibadah online lewat live streaming. Harap seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan walaupun lewat online. Yang ketiga, rencana baptisan air yang akan dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021 terpaksa ditunda karena peningkatan COVID-19 yang cukup tinggi belakangan ini. Juga ada pintu masuk
Pantai Ancol ditutup sementara. Jadi kapan baptisan air akan dilaksanakan? Akan diinfokan menyusul ya. Yang keempat, mulai tanggal 20 Juni dalam live streaming, Pendeta Nathan sudah mengupas firman Tuhan dengan tema yang baru, yaitu doa malam terakhir di Getsemani. Tema ini terdiri dari 7 episode atau mini seri khotbah bersambung. Jangan lupa judul minggu depan, berdoa dengan tekun. Yang kelima, akan segera dibuka pendaftaran kelas pengajaran via Zoom dengan topik Kitab Kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini kami sudah beribadah. Biarlah Engkau melayakkan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, yaitu Bapak Bong Jingjung, Bapak Pendeta Nathan yang kena stroke dan dirawat di rumah, Bapak Pendeta Stefanus yang mengalami sakit ginjal dan stroke, kakak lelaki Ibu Evi Ngangi yang mengalami stroke, Ko Ameng yang sakit asam lambung, Ibu Nagawati, Ibu Marcel dan anaknya Pak Jondik demam dan badan lemas, Ibu Evi yang sakit, Bapak Konyung dan Ibu Elizabeth yang terpapar COVID-19, Bapak Richard, Ibu Sarah, Joshua, Ibu Inge, satu keluarga yang terpapar COVID-19, Bapak Hianmin dan Ibu Avi yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus yang menjamah melawat mereka sehingga mereka sembuh dan pulih kembali. Doa kami selanjutnya Tuhan, kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia juga dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Yang ketiga Tuhan, keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pembelian gedung gereja ibadah JCC, biar Tuhan yang memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Nathan Junarwan untuk doa berkat. Silakan Pak. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal turun dari surga di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudari akan mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah. Apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dan engkau akan mendapatkan banyak hasil. Kemanapun engkau melangkah, kakimu akan dituntun, dijauhkan Tuhan dari pencobaan dan mara bahaya. Engkau akan diberkati dalam kesehatan. Apapun penyakitmu, Tuhan sanggup menyembuhkan. Sekalipun engkau saat ini sedang virus corona, aku percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada pemulihan penyembuhan secara total. Kasih karunia, damai sejahtera, keharmonisan akan turun atas keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan naikkan satu pujian melayani di bagian refnya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah live streaming hari ini telah selesai dan kita bertemu minggu depan dengan tema yang sama, doa malam terakhir di Taman Getsemani. Topik yang akan kita kupas pada minggu yang akan datang adalah ketekunan dalam doa. Tuhan Yesus berkati.